Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Alhamdulillah, yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta istri dan keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga beliau Allah berkahi kehidupannya, Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan menjadi keluarga yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jamaah yang duduk di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang hidupnya ditanggung oleh Allah. Salah satu dominun ala Allah, diantaranya adalah man kharaja li talibil ilmi fahuwa dominun ala Allah. Orang yang keluar dari rumahnya semata-mata keluarnya dia hanya menuntut ilmu agama, maka hidupnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi, diberkahi, dijaga. Kehidupannya dicukupi oleh Allah, keluarganya dijaga oleh Allah, bahkan anak keturunannya akan dijadikan orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mubarak rahmatullah alaih, beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ja'alallahu fihi thalatha khisalin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 perkara kepada hamba tersebut. Nah, ini pegang nih, ini harus kita pahami. 3 ini ada nggak dalam diri kita ini? Kalau ada, berarti Allah sayang sama kita. Kalau nggak ada, berarti Allah nggak sayang sama kita. Yang pertama, fiqhan fid din. Orang itu akan senantiasa dipahamkan dalam urusan ilmu agama. Maka beruntunglah kita yang setiap sepekan sekali Allah hadirkan dari rumah kita, dari tempat yang berbeda-beda, duduk dalam majelis ilmu. Itu tujuannya Allah tuh sayang sama kita. Tujuannya duduknya kita di sini karena banyaknya dosa kita, sehingga dengan wasilah kita duduk di sini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Inni lam aj'al ilmi wa hilmi illa wa ana uridu an aghfira lakum dzunuba jami'a ala ma kana fikum wala ubali," kata Allah. Kata Allah gini, "Tidaklah aku menjadikan ilmu dan hilmku dan kamu ada di dalamnya, melainkan aku menghendaki kepada kalian agar dosa-dosa kalian aku ampuni." Jadi wasilah tercepat untuk mendapatkan ampunan dari Allah yaitu duduk dalam majelis ilmu. Dengan duduk dalam majelis ilmu. Mungkin kalau kita sholat, bacaan sholat kita nggak betul. Mungkin kalau kita zikir kita masih lalai. Dan kita nggak bisa mengamalkan amalan-amalan yang lain. Tapi dengan barokahnya Allah dudukan kita dalam majelis ilmu, illa wa ana uridu, kata Allah, kecuali aku menghendaki kepada kalian an aghfira lakum dzunuba jami'a, agar dosa-dosa kalian aku ampuni dengan wasilah duduknya kalian dalam majelis ilmu. Jadi sebenarnya teman-teman yang paling beruntung adalah teman-teman yang dari jauh. Makin jauh perjalanannya,
makin Allah terima mujahadahnya. Dulu Imam Bukhari itu ingin mendapatkan satu hadis, beliau harus berjalan ribuan kilometer. Berjalan, nggak kayak sekarang naik mobil, naik kendaraan yang mewah. Nah, kita kemarin pergi ke Maroko, berapa kilo mas tadi yang? 12.900 kilo. Jarak tempuh naik pesawat itu 23 jam di atas pesawat kita. Itu ditempuh, jarak yang begitu panjang ditempuh hanya dengan 1 hari 1 malam. Dulu Imam Bukhari untuk mendapatkan satu ilmu hadis kepada guru-gurunya, beliau harus berjalan, mengorbankan waktu, menghabiskan waktu yang panjang, menghabiskan hartanya untuk mendapatkan satu ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan keikhlasan beliau, dengan keikhlasan ibundanya beliau, ibundanya mengorbankan semua hartanya. Yang penting anaknya menjadi orang alim, anaknya menjadi orang yang paham ilmu agama, maka menjadilah Imam Bukhari. Masya Allah, menjadi Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardisbah. Kakek kelimanya adalah penyembah api. Dari keturunan penyembah api menjadi muhadis ternama sampai hari kiamat. Jadi nggak ada yang mustahil buat Allah. Buat kita susah, buat Allah sangat mudah. Buat kita ribet, buat Allah mah nggak ada ribet. Ya. Buat kita sulit, buat Allah sangat mudah. Makanya kata Imam Syafi'i, husnuzon billah yasna'ul mustahil. Baik sangka terhadap Allah menjadikan yang susah jadi mungkin. Yang penting husnuzon aja kepada Allah. Maka kalau sudah Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, persiapkan diri kita untuk taklim. Oh itu loh. Ini sekarang nih waktunya kita duduk dalam majelis ilmu. Di sini Masya Allah dibagi-bagikan warisannya Rasulullah. Duduknya Allah pandang, pahamnya Allah terima, nggak pahamnya juga Allah pandang. Ya, sehingga orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang di situ duduk dalam majelis ilmu. Kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilaknat tanpa terkecuali. Dilaknat, semuanya dilaknat. Kecuali orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu dan orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda Allah sayang kepada kita, kata Sayyidina Ibnu Mubarak rahmatullah alaih, yang pertama adalah fikhan fiddin. Allah pahamkan dia dalam ilmu agama. Allah pahamkan dia dalam ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang banyak ibadah, tetapi ibadahnya tidak dengan ilmu, sehingga banyak sekali nanti pada hari kiamat orang yang beribadah tapi ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia nggak tahu ilmunya ibadah tersebut. Makanya alhamdulillah pada malam ini kita akan membahas tentang rahasia bacaan dalam sholat. Bagian bacaan-bacaan dalam sholat. Yang kedua, wazahadatan fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya itu sama dunia biasa aja. Bukan berarti dia nggak butuh dunia. Orang kata Nabi, silahkan kamu cari dunia sebanyak mungkin kok. Nabi mengatakan, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramal dunialah kamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Maknanya bagaimana? Kita hidup di dunia ini suruh sungguh-sungguh. Waktunya kerja. Jangan waktunya kerja kita tidur. Apa tuh? Rasulullah tuh paling benci sama orang yang zalim. Apa tuh zalim? Zalim tuh kata para ulama, wad'u syai'in min ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tuh zalim. Iya. Tidur pagi tuh bagian dari kezaliman tuh. Kenapa tidur pagi zalim? Karena Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Sehingga kata para ulama, orang-orang yang tidak ada kesibukan di waktu pagi berarti tidak mendapatkan doanya Nabi. Sehingga para ulama mengatakan, orang tuh kalau istiqomah tidur pagi, soro fakiron, maka hidupnya akan fakir.
duitnya banyak. Ternyata kalau duduk dalam majelis ilmu susah nangkepnya. Oh, itu fakir juga. Ya, hati-hati. Fakir nih banyak, Mak. Ada fakir harta, ada fakir ilmu, ada fakir teman. Orang tuh kalau tidur pagi nggak dapat doanya Rasulullah SAW. Sehingga Nabi itu dalam kitab Fadilah Amal, dalam kitab Muntahab Ahadis dikatakan Rasulullah SAW senantiasa kalau mengirim pasukan rombongan-rombongan di waktu pagi karena banyak keberkahan. Apalagi kalau setelah sholat subuh. Maka waktu yang paling utama dalam agama adalah waktu mulai 2/3 malam sampai waktu Isra. Masya Allah. Amal-amal kita kalau kita kerjakan di waktu sebelum subuh itu, Masya Allah, langsung diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kitab At-Tibyan itu dikatakan cara terbaik untuk menghafal Al-Quran dan hadis adalah sebelum sholat subuh. Kami dulu di Temboro diajarkan menghafal Al-Quran itu sebelum subuh. Menghafal hadis itu santri-santri sebelum subuh. Nah, katanya itu waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang tidak tercampur dengan orang-orang munafik. Susah, orang munafik itu nggak bisa bangun subuh, apalagi orang kafir. Jadi orang yang senantiasa bisa bangun di waktu malam, menangis kepada Allah, mengerjakan sholat subuh dengan secara berjamaah, buat amalan-amalan, itu semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kerja dunia, ya, sungguh-sungguh. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inni la akrahu ahadakum syabah lala la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Saya tuh paling benci sama orang yang nggak ngapa-ngapain di waktu pagi. Iya, tidur aja. Kalau bisa walaupun ngantuk banget ya, paling tidak jalan aja jalan. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, jangan habis subuh tidur lagi, sayang waktunya. Nah, biar nggak ngantuk tuh datang kalau mau izah tuh. Ada isrok bersama. Sekarang ada tahsin Quran. Tambah lagi ada musyawarah. Ada 2,5 jam keliling-keliling sekarang. Iya, saya tahadus binikmah ini. Iya. Fa'amma binikmati rabbika, ceritakanlah kebaikan yang Allah telah berikan kepada kamu. Makanya saya suka tuh, Mas Hiru suka bikin status mama sama dede itu kan bangun subuh, nggak apa-apa. Termasuk bukan bagian dari riya, bagian dari perintah Allah. Kenapa sih Mas Ridho tuh setiap subuh bikin status anak berangkat sholat subuh? Ria ya bukan, antum yang ria, antum yang hasad kalau gitu. Ya, karena dia tidak bisa mengerjakan kayak gitu. Ya, anak umur 6 tahun, anak umur 5 tahun udah berangkat subuh-subuh. Ikut musyawarah, ada torik itu di situ, Masya Allah. Didik mulai dini tuh kasih pendidikan agama kepada anak kita. Wa zahadatan fid dunya. Enggak terkesan dengan dunia, tapi Allah kasih. Makanya kata Imam Ghazali, yang dimaksud dengan zuhud adalah antamlika syai' wa la yamlikaka syai'. Kamu punya dunia, tapi kamu tidak terkesan dengan dunia kamu. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah berikan dunia kepada kita, kita nggak ngeliat dunianya orang lain. Makanya dalam urusan dunia tuh udah lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Nggak bisa kita lihat ke atas itu. Nggak bersyukur nanti jadinya. Ya, orang tuh kalau sudah tidak qanaah dalam hidupnya, maka dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu yang dia pengen. Akhirnya korupsi, akhirnya maling, ngebohongin orang. Kenapa itu? Karena nggak qanaah. Apa sih qanaah itu? Merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Silahkan cari dunia, tapi jangan sampai melupakan agama. Tapi kalau urusan akhirat, kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau sudah waktu azan, waktunya ngaji, tinggalin semuanya tuh. Itu namanya zuhud di dunia itu. Tinggalin semuanya, seakan-akan besok mati. Nah, seakan-akan tadi kita sholat isya itu adalah sholat isya yang terakhir. Nggak tahu besok. Ya kan? Kemarin teman saya tuh
waktu kami lagi di Maroko, meninggal teman saya itu orang Makassar. Kata Gus Yusuf kemarin, itu kemarin khidmat saya tuh di Palopo. Sekarang sudah meninggal, usia 33 tahun. Sama kayak saya. Nah, nggak sakit, lepas sholat Isya meninggal. Nggak ada yang tahu kapan meninggal kita. Anak 3 sama kayak saya, istri 1. Masya Allah, umur masih 33. Nggak ada yang tahu meninggal ini kapan. Maka jadikan nih, setiap amal kita adalah amal yang terakhir dalam hidup kita ini. Jadi sehingga kita tuh sungguh-sungguh. Makanya Rasulullah SAW tuh memberitahukan kepada kita, kalau antum beramal, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seakan-akan kamu betul-betul berhadapan dengan Allah langsung. Dan kamu melihat zatnya Allah. Kalau kamu nggak sampai kepada tingkatan seperti itu, ya betul-betul kamu tuh lihat oleh Allah. Nah, jadi kita tuh sungguh-sungguh Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar, ingat semuanya tuh. Wah. Kunci belum motor belum dikunci, rumah belum dikunci, ya kan. Sendal belum dinaikin ke atas, hujan gede lagi, banjir nih, kebanjiran lagi. Kalau kayak gitu di Al-Maidah biasanya tuh. Yang ketiga, kata Sayyidina Ibnu Mubarak, wa basaron bi'uyubihi, sibuk dengan aibnya sendiri. Nggak sibuk dengan aibnya orang lain. Ya, dia senantiasa memandang saudaranya itu dengan pandangan rahmat Allah. Kemarin dapat nasihat dari Maulana Sa'ad Damat Barokatuhu di Maroko. Orang itu akan timbul rasa cinta terhadap sesama kalau dia senantiasa ngurusin aibnya sendiri. Kenapa hari ini orang tuh mencela orang lain? Orang tuh ingin dihormati. Kata beliau, karena dia sibuk dengan aib orang lain. Beliau mengatakan satu ayat, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Rasa sayang itu akan timbul, ya, rasa cinta itu akan timbul ketika kita melihat sedikit dari kebaikannya orang itu. Hari ini kita nih sekarang sama pekerja agama, padahal dia udah korban habis-habisan, masih aja kita nggak pandang itu. Ah, lu nggak korban banyak, lu nggak mujahadah lu. Padahal kata beliau, pandang, jangan kita remehkan dia. Dia tuh sudah Allah pilih buat agama itu, masya Allah. Sekecil apapun Allah pandang. Sehingga sahabat-sahabat awalun, sahabat-sahabat sabiqunul awalun senantiasa memandang kebaikannya sahabat-sahabat mutaakhirin. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan sahabat yang lama dengan sahabat yang baru lebih didahulukan sahabat-sahabat yang baru. Nah, seperti itu. Wa basaran bi'uyubihi, senantiasa melihat keburukan kita. Alhamdulillah dia masih bisa tahajud, saya belum bisa tahajud. Ya kan? Senantiasa lihat keburukan-keburukan kita, jangan lihat keburukannya orang lain. Nah, kalau 3 perkara ini ada dalam diri kita, berarti kita menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dalam hidup ini senantiasa kita jadikan semuanya untuk ibadah. Dan ibadah yang paling sempurna adalah mengerjakan sholat. Maka asal muasal dari bacaan tahiyat itu adalah perjumpaannya Rasulullah dengan Rabbul Izzat di tempat yang di situ betul-betul tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Jadi memang dulu Rasulullah SAW itu diangkat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya maqamul mukasyafah. Maqamul mukahafah, bukan mukasyafah, maqamul mukahafah. Tempat betul-betul antara Allah dengan Rasulullah yang mengetahui. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan adalah Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha ini bukan tempatnya Allah. Sidratul Muntaha ini tempatnya Nabi Muhammad yang Allah sediakan khusus untuk Rasulullah SAW.
Disitulah Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah. Bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha. Makanya Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Masya Allah, inda Sidratil Muntaha, tempat yang udah nggak ada lagi, udah mentok udah. Dari mulai haram sampai Aqsa, itu namanya Isra. Dari Aqsa sampai langit ketujuh namanya Mi'raj, bersama malaikat Jibril. Tapi ketika dari langit ketujuh Allah panggil lagi Rasulullah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril di situ terdiam, tidak bisa bergerak. Padahal malaikat Jibril itu, kata Nabi, ra'aitu Jibril walahu sittu mi'ati junahin. Aku melihat Jibril dalam bentuk asli. Di sebelah kanan sayapnya itu ada 600 helai. Satu helai itu, kata Nabi, apabila satu helai bulunya Jibril itu dicabut, kemudian dilemparkan, maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi tertutup dengan satu helai sayapnya Jibril. Betapa besarnya Allah. Tapi nggak Allah kasih kekuatan, karena Allah menghendaki Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, kenapa engkau nggak ikut dengan saya? Saya lupa konteks hadisnya. Kenapa engkau nggak ikut dengan saya? Allah hanya menghendakimu, hai Muhammad. 1 jengkal saja kamu ikut saya. Oh, maka saya akan terbakar, kata malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Ya Allah, Masya Allah. Tapi karena Allah berikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW, maka Allah berikan kekuatan Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjumpa dengan Allah. Maka dalam riwayat itu dikatakan, itu kalau seumpama Jibril sengaja aja berani melangkahkan kakinya, bukan hanya sejengkal, mau ngelangkah aja, dia sudah hancur terbakar itu. Padahal besar malaikat Jibril itu. Ya tadi, walahu sittu mi'ati junahin, ada 600 sayap di sebelah kanannya ini. Gimana besarnya Allah? Tapi jangan kita bayangkan Allah besar kayak rumah, jangan. Allah besar kayak istana, bukan. Ya, Allah itu bila kaifin wala misal, tidak bagaimana dan tidak seperti apa. Udah nggak usah dipikirin. Antum-antum kalau penasaran sama Allah, sekarang amal aja yang banyak, sungguh-sungguh. Amal sungguh-sungguh, istiqomah, maka nanti insya Allah akan berjumpa dengan Allah. Allah berfirman di akhir surat Al-Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha." Terus, "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki perjumpaannya dengan Allah, syaratnya apa? Fal ya'mal amalan sholiha. Syarat mutlaknya kalau pengen jumpa sama Allah, maka hidup di dunia untuk amal. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali antum menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan apapun. Kalau menyembah selain Allah dosa besar. Kata Nabi, yang paling aku takutkan menimpa kepada umatku adalah asyirkul asghar. Para sahabat bertanya, "Masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Zahirnya iman, tapi hatinya ingkar kepada Allah. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau nggak kerja nanti gue makan apa ya besok? Padahal semua sudah diatur oleh Allah. Hari ini kita mendidik keluarga kita, kita nih Tuhan. Doain ya Bapak supaya dapat kerjaan biar kamu bisa makan. Nanti kalau Bapak nggak kerja, kamu nggak makan. Loh. Akhirnya pikirnya anak, pikirnya istri gitu. Berapa banyak orang-orang yang ditinggal suaminya masih hidup? Bener ya? Iya, hari ini kita nih mendidik anak-anak kita untuk menyekutukan Allah semuanya. Padahal Allah mengatakan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua, kalau kamu ingin bertemu dengan saya, kata Allah, jangan sekutukan saya dengan apapun. Allah aja udah. Allah aja udah. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan
dengan apapun. Maka perjumpaan Nabi dengan Allah itu tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah. Ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga mengatakan, ketika aku bertanya bagaimana perjumpaanmu dengan Tuhanmu, maka Nabi terdiam. Diamnya Nabi aja jadi perdebatan para ulama. Bagaimana kalau Rasulullah bicara? Ada ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Rasulullah dengan jasadnya, dengan badannya, dengan sandalnya yang beliau pakai ketika di dunia. Sebagian mengatakan ulama dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la fi Sidratil Muntaha. Saya punya kitabnya, karyanya Sayyid Alwi Al-Maliki. Nah, ini saya bawa ini. Di situ dikatakan Rasulullah hanya ruhnya saja. Tapi sepakat ada lagi yang mengatakan, orang dari kalangan Salafiyun ya, dari kalangan Wahabiyun, mereka mengatakan itu hanya bukan dengan yaqdhah, tapi ya dengan perasaan. Padahal Rasulullah berjumpa dengan Allah betul-betul bil yaqdhah. Seperti saya berjumpa dengan Mas Ridho sekarang. Allah kasih kekuatan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi bingung. Biasanya kita itu kalau ke satu tempat yang belum kita kenal kan suka bingung, benar nggak? Maka Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. At-tahiyyatul mubarakatus, penghormatan kepada Engkau wahai Allah. Takzim yang besar kepada Engkau wahai Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut, dan rasa hormat yang besar ar-rahmah al-makrunah kata para ulama bit-ta'zim. Yang dimaksud solawat yang Nabi katakan ketika berada di Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah adalah ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim, rasa penghormatan dan takzim yang tinggi kepada Rabbul Izzat. Nah, seperti kita dipanggil sama atasan atau sama guru lah ya. Apapun pokoknya kita harus hormat kepada guru. Nah, kalau diperintah siap laksanakan. Itulah keadaan Nabi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nabiyyu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Dan itu semua penghormatan, kehebatan, semuanya hanya untuk Engkau ya Allah. Maka dengan pujian ini Allah senang kepada Nabi Muhammad. Makanya para ulama mengatakan antum kalau doa jangan langsung minta. Sanjung dulu Allah dengan sanjungan Ismul A'zam. Kemarin apa Ismul A'zam? Di awal ayat kursi, Allahu la ilaha illa ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Sayyidina Ali, Sayyidina Rasulullah memberitahukan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha 5 asma Allah yang kalau kamu meminta dengan 5 nama tersebut maka pasti Allah kabulkan. Nah, siapa yang masih ingat? Sudah pernah saya sampaikan di sini. Irfa'aidiyakum, angkat tangannya. Ya, coba. Ainal mutaqaddimin. Mana orang-orang yang pertama di ngaji pulau? Enggak? Mau dong. Mau ya? Ya awwalal awwalin. Terus? Ya akhiral akhirin. Terus? Ya dzal quwwatil matin. Terus? Ya rahimal masakin, ya arhamar. Ini sampai ini tolong dibaca kalau lagi doa. Ini amalan yang Nabi sampaikan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Yang waktu itu ketika diberikan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang waktu itu ketika Sayyidatina Fatimah datang dari rumah Nabi menyampaikan 5 kalimat ini, Sayyidina Ali doa, nggak lama dari situ langsung Allah turunkan pertolongannya sehingga gilingan gandum di dapur rumahnya Sayyidina Ali jalan sendiri. Wih Allah, yakinnya kuat teman-teman. Barang-barang ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin, ya rahimal masakin.
Coba, may yahfad al-an, Iqra. Siapa yang sekarang hafal baca? Ustadz Abdurrahman. Ya awal awalin, ya akhir akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Al-ukhra, yang kedua sekarang. Siapa? Irfa'aidiakum, kukuh. Belum. Amir Andi. Gak apa-apa kalau salah nanti betulin. Ya awalal awalin, ya akhiral, terus ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar. Pak Bang Saugi. Ya awalan, Ya awalal awalin, awalin, ya akhirin, ya akhiral, ya akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal ya rahiman, masakin, ya arhamar. ya arhamar rahimin. Satu lagi. Bonansa. Ya, jangan ya awalan. Belum ada, belum dengar. Bang Adit Coki. Ya awalal awalin. Terus? Kuwatil matin, ya rohimal masakin, ya arhamar. Dibaca ini. Saya kasih cuma teman-teman ngaji Plo ini. Besok kalau dibaca subuh-subuh nanti di kantong duit ada uang 10 miliar nanti. Lah, nggak ada yang mustahil buat Allah. Benar nggak Cirman? Kaumnya Nabi Soleh mengatakan, Soleh, kami akan beriman kepada Tuhanmu kalau Tuhanmu bisa mengeluarkan unta dari batu. Gampang kata Nabi Soleh, ya Allah, kaumku ingin beriman kepadamu apabila engkau mengeluarkan unta dari batu. Mereka mintanya satu, dikasih sama Allah dua. Duanya gemuk-gemuk, perempuan semua. Setiap hari kaumnya Nabi Soleh, satu kaum tuh ngambilin susunya nggak habis-habis. Mampu banget Allah ini. Allah mampu dalam surat Al-Baqarah memasukkan langit ke dalam lubang jarum. Apalagi cuman ngasih duit antum 12 miliar. Benar nggak Jirman? Iya. Tapi jangan ada masa itu yang salah itu. Kalau dia dalam hati antum masih ada masa rusak berarti imannya. Terus karena penghormatan Nabi kepada Allah, Allah senang. Akhirnya Allah mengatakan berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk engkau juga wahai Muhammad. Maka khitabnya di situ alaika, untuk Nabi sendiri. Masya Allah. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyanjung Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wah, itu kalau kita tahu asal-usul doa tahiyat itu, Masya Allah, sungguh-sungguh bacanya. Ini sampai sekarang Islam sudah 60 tahun nggak hafal-hafal tuh tahiyat. Nah, innalillahi itu ya. Allah. Padahal tahiyat itu termasuk bagian dari rukun qauli. Penghormatan khusus langsung dari Allah, Tuhan semesta alam, yang memanggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha dengan khitab alaika ayyuhan nabiyyu. Hanya engkau yang aku sanjung wahai Muhammad. Hanya engkau wahai Muhammad. Tapi Nabi itu memang betul-betul Nabi Muhammad. Beliau tuh nggak egois. Kata Rasulullah dalam beberapa riwayat, ya Allah, jangan cuma saya dong. Saya pengen juga orang-orang yang soleh yang engkau sanjung. Bukan berarti Allah nggak nyanjung orang-orang soleh. Tapi betul-betul Nabi Muhammad memikirkan setiap orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya,
berarti salam sejahtera juga buat orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Orang yang sholat. Orang yang gak sholat ya gak soleh lah. Apa soleh itu? Mengerjakan amal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah, itu namanya soleh. Itu kata Ki Uzairon. Yang sesuai dengan arahan Nabi, maka dapat doa dari Allah, dapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, ketika Nabi mengatakan jangan saya aja yang engkau sanjung, itu semua makhluk yang ada di bawah langit itu mengatakan, lah ini betul-betul Nabi Muhammad luar biasa. Langsung semuanya bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah percakapan antara Allah, antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya. Sehingga Nabi mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, antum gak perlu ke Sidratul Muntaha. Azan berkumandang, antum pergi ke masjid, baca doa-doa yang telah Nabi sampaikan ketika berjumpa dengan Allah, maka sama seperti antum juga berbicara dengan Allah. Salat itu kan hasil dari mi'raj. Sehingga kata para ulama, ketika ada kalimat-kalimat yang Nabi baca, yang Nabi ucapkan di hadapan Allah, dan itu dibawa dalam sholat, maka seperti itu juga posisi Nabi ketika berjumpa dengan Allah. Contoh gini, dalam tahiyat kita disunahkan duduk tawarruk. Bagaimana tawarruk tuh? Coba Udlani dicontohkan. Ada hehe tawarruk ya. Apa? Nah, ini tawarruk nih. Ini duduk tawarruk nih. Duduk tahiyat akhir. Berarti kata para ulama, ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah pun keadaannya sama seperti ini. Sunnah duduk tawarruk. Wa kaifa kana qa'ada jaza, kata para ulama. Duduk dalam sholat itu boleh bagaimana saja duduknya, yang penting jangan seperti ngelonjor, kecuali ada orang-orang yang uzur. Maka syarat sahnya sholat, rukunnya sholat itu sampai sholawat kepada Nabi. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita sebagai umat, ya kita muliakan nama Nabi Muhammad dengan Sayyidina. Kalau misalnya Bang Bonar manggil Mas Ridho botak, misalnya, kira-kira marah nggak? Marah. Loh, yang kita panggil nih asraful khalqi, paling mulia-mulianya makhluk, asraful anbiya wal mursalin khatamun nabiyyin, Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling agung, pembuka pintu surga pertama, pemberi syafaat nanti pada hari kiamat, dikala semua nabi-nabi mengatakan nafsi, nafsi, tapi Nabi Muhammad mengatakan ana laha, ini adalah tanggung jawab saya. Kok antum panggilnya Muhammad aja? Maka sebagian ulama boleh menambahkan lafaz sayyidina dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ aja udah tahiyat tuh. Jangan dipaksa sampai wa ala ali sayyidina Muhammad kama mumet. Apalagi yang baru-baru Islam. Islamnya udah lama, hijrahnya baru sekarang, mumet makin mumet. Diajarin tahiyat susah. Ini sekarang aja at-tahiyatu masih salah-salah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Wah. Itu kalau lagi keluar 3 hari itu saya tuh kalau halaqah Quran tuh nggak mau halaqah Quran. Pokoknya Al-Fatihah sama tahiyat aja udah. Umur berapa tahun, Bang? 46. Tahiyat gak hafal. Bagaimana selama ini sholat? Sampai mana, Tat? Udah sampai sholawat aja. Selesai itu tahiyat tuh. Tambah lagi misalnya yang ekstrim, tambah lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Udah sama sholawat Ibrahimiyahnya mumet, tambah lagi doanya makin mumet. Tambah lagi doa-doa yang lain. Allahu Akbar. Innaka Hamidum Majid. Masya Allah.
Maka cukup sampai sholawat kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tok, selesai. Salam ke kanan. Maka di antara rukun qauli itu yang pertama ucapan takbir, Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i itu Al-Fatihah itu 7 ayat dimulai dari Bismillah. Imam Malik tidak mengucapkan Bismillah. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hambal pakai Bismillah tapi sir. Imam Syafi'i jahar, kalau salat jahar. Ya. Kalau kita bermazhab kepada Imam Syafi'i kemudian kita tidak baca Bismillah, nggak sah sholat kita. Karena Nabi mengatakan la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nggak sah sholatnya seseorang apabila nggak baca Al-Fatihah ataupun menghilangkan satu ayat dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya sunnah hayat. Amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah itu disebut oleh Nabi Sab'ul Mathani. Apa? Masya Allah, sempurna anta takallam bil Arabiyah. Padahal baru 10 hari di Maroko. Apa artinya Sab'ul Masani? 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Rukun tuh, sempurnakan makhrajnya. Makanya belajar tajwid. Ya, udah mah nggak bisa, nggak mau belajar. Maju jadi imam, sok paling bener. Ngawur bacaannya. Orang yang bacaannya sempurna ketika bermakmum dengan orang yang tidak sempurna bacaannya, Imam Syafi'i mengatakan batal orang yang sempurna bacaan Al-Fatihahnya, sholatnya. Iya. Jangan nyalahin juga. Tahiyatnya juga harus sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Al-Fatihahnya sempurnakan dengan tajwidnya, tahiyat juga dengan tajwidnya. Jangan yang tasdid dihilangkan tasdidnya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Satu tasdid antum nggak baca, batal salat antum. Bagi siapa? Bagi mereka yang nggak mau duduk dalam taklim. Malu. Kenapa nggak duduk dalam majelis tajwid? Wah, malu. Orang tuh kalau sudah malu, kata Nabi, maka akan sengsara hidupnya. Giliran maksiat gak malu dia. Nabi mengatakan, la yanalul ilma mustahyin wa mutakabbir. Ada 2 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama mustahyin, malu dalam taklim. Yang kedua mutakabbir. Saya udah ustadz, jadi gak mau duduk dalam majelis ilmu. Saya udah ustazah, nggak mau taklim lagi. Ya, dari dulu gitu-gitu aja bacaan sholatnya. Tapi ngawur bacaannya. Alham, baca alif lam komariah seperti beli baterai alkalin. Alkalin, bukan alkalin. Antum kalau baca Al-Fatihah, alham, nggak ada setelahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain di mana keluarnya? Nggak tahu. Wah, harus paham. Makhraj hurufnya harus paham. Maka yang penting itu bagaimana makhraj huruf sempurna. Ya, dan bacaan-bacaan tuh tahu. Kalau sifat mah udahlah itu fardu kifayah. Yang fardu ain itu pertama hukum bacaan tajwidnya.
Yang kedua makhrajnya. Itu fardu ain. Semua wajib paham. Jangan nggak mau duduk dalam taklim tajwid. Jangan tajwid. Ini orang udah belajar tajwid. Belajar apa? Tajwid. Bukan, mas tajwid. Mau kemana? Ke masjid. Bukan, masjid. Masuk. Iya. Masjid. Bukan masjid. Harus paham. Jangan nggak duduk, ya. Sengsara orang tuh kalau nggak paham ilmu sengsara. Kaya betul, tapi di hadapan Allah la sholata lak. Kamu nggak punya sholat, kata Allah. Kita nggak mau kayak gitu tuh. Kan di sini kan banyak rumahnya banyak di daerah macam-macam. Kalau di rumahnya ada ngaji tajwid, duduk, bayar. Kalau enggak, panggil guru ke rumah. Kalau malu di masjid, panggil guru ke rumah. Yang jelas, gurunya juga yang sudah menguasai. Jangan cuma baca di terjemahan, disampaikan. Ngawur juga terjadinya. Loh, sekarang saya lihat banyak loh orang-orang yang menyampaikan tajwid tapi salah. Ini gimana ini? Ya, banyak dot di mana? Dot. Padahal huruf-huruf itu nggak ada kaitannya dengan mulut kecuali 4 huruf. Apa, Ji? Dengan bibir apa kaitannya yang 4 itu? Ada yang apa kok? Mimba, waw dengan fa. Ini dot bagaimana? Pertama mau yang dulu. Semua huruf itu ya, dari mulai al-jawab sampai asyafatain itu kaitannya dengan dalam lisan, dengan mulut. Jadi nggak ada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apalagi baca qalqalah, padahal sifatnya huruf qalqalah itu ada berapa? 6. Apa aja? Qatbu jadin. Jangan baju di toko. Kalau baju di toko mungkin anak-anak ibtidaiyah yang udah ngaji tajwid mah qatbu jadin dong. Sama aja sebenarnya, Mas. Qatbu jadin, huruf qalqalah itu nggak perlu ditahan lagi, udah qalqalah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Padahal udah iqra aja udah sempurna. Qaf. Di mana keluarnya huruf qaf? Kuh. Aqsal lisan. Ada berapa huruf yang keluar darinya? Ada 2, qaf sama kaf. Sifatnya qaf apa itu? Kalau qaf itu jahar, buat, kalau kaf itu hamas. Hamas. Aman gurunya anak gua. Itu paham, harus paham. Iqra. Ya. Dan itu qalqalah. Coba di sini, selain al-maizah, qalqalah dibagi menjadi berapa? Angkat tangan yang tahu. Enggak apa-apa. Apa? Apa aja? Qalqalah sugro yang bagaimana? Dan? Enggak, belum selesai kamu. Qalqalah sugro bacaan di tengah kalimat dan matinya asli. Kalau kubro? Coba contoh yang kubro. Al-Ikhlas. Qul huwa. Bukan qul huwallahu ahad. Bukan, enggak ada setelahnya. Coba Mas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan wa tab. Emang ada setelahnya. Menambah huruf dalam Al-Qur'an dosa. Ini baca ra, hilang ra-nya. Wal as, ra-nya kemana? Di bawah tikus. Wal as. Kenapa? Saya pernah dengar ustadz itu. Jadi ra itu dia sifatnya tarkik, betul. Kalau dia dibaca dalam keadaan di waqaf, maka hilangkan. Coba. Hari ini umat dibawa kayak gitu. Berarti sama saja dia menghilangkan satu huruf dalam Al-Qur'an. Dan itu dosa besar.
Wal asr. Wih, ro-nya kemana Pak? Dibawa sama tikus ke lubangnya. Wal asr. Ro itu tarkik, tapi tarkiknya nggak boleh berulang-ulang. Nggak boleh juga. Wal asr. Wal fajr. Inna a'tainakal kautsar. Dia berulangnya hanya 2 kali getaran. Ro. Kalau dia nggak sempurna 2 kali getaran, maka boleh agak banyak sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Wal asr. Wal fajar. Kalau dia mau takut, maka mendingan diwasal. Wal fajri walayalin ashri wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watar. Ini kita harus paham. Insya Allah paham, insya Allah ya. Maka cari guru-guru yang bersanad sampai Nabi. Oh, ini gurunya Masya Allah nih, guru tajwidnya nih luar biasa. Minta waktunya sama beliau. Jadi jangan guru-guru yang ngawur. Ya, banyak sekarang ilmu-ilmu ini hanya lewat tulisan-tulisan kemudian berani dia sampaikan tapi tanpa bersanad. Maka para ulama mengatakan laulal isnad laqalan nasu man syaa ma saa. Orang tuh kalau nggak punya sanad ngawur, pasti ngawur. Nggak mungkin enggak ngawur. Masuk TV lah gitu yang ngajar tajwid begitu. Bubar, benar. Goiril padahal sifatnya goin apa? Apa aku sifatnya goin? Sifatnya goin apa Bu Haji? Rohawa. Apa tuh roha artinya? Mengalirnya udara, mengalirnya suara. Jadi jangan goiril magdu, salah. Goiril magdu, dia kan rohawa itu mengalirnya suara. Goiril magdubi at-tahiyyatul. Perhatikan, pokoknya saya pesan banget sebelum saya mati teman-teman harus sempurna rukun-rukun kaulinya dalam sholat. Biar nanti di hadapan Allah, Muhtadudin, kamu nih setiap Selasa malam Rabu ngajar, tapi banyak banget di antara yang mendengarkan kajian kamu ada yang nggak hafal tahiyat. Udah pengen nyantai di surga, gara-gara antum salah bacaan tahiyatnya saya jadi kena. Ya? Dan ini pesan dari saya nih, kalau hafalan itu jangan cuma ngedenger, tolong dilihat bacaannya. Kalau ngedenger pasti keliru. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'at likulli haulin minal ahwali muktahimi. Bukan ahwali muntahami. Nah, ini gimana ini? Salatullah salamullah. Lah. Yang keduanya sin mas, bukan sot. Iya, saya cuma ngedenger doang. Pasti ngawur kalau hafalan lewat ngedenger tuh. Ya, maka ngapal, kemudian diperhatikan bacaannya, setorkan. Coba kamu tolong lihat nih bacaan saya. Lu banyak orang sekarang. Itu kalau takbiran tuh salah banyak yang salah tuh kalau takbiran tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ilham. Kenapa begitu, Mas? Ya kan dari radio kayak gitu. Walillahil hamd. Udah gitu dia pede lagi. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Saya aja nggak bisa mempraktekkan yang salah tuh nggak bisa saya. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ada yang salah-salah banyak itu. Wah. Kalau mau pakai bacaan kayak bahasa Indonesia. Insyaallah ya. Maka rukun qaul yang pertama bacaan takbir, rukun qaul yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat sholawat kepada Nabi. Coba bareng-bareng sholawat kepada Nabi satu aja coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3.
Mau nggak saya tunjuk satu? Nggak apa-apa ya. Satu orang aja sholawat. Coba benar, Bang Benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sofwan, coba Bang Sofwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari coba Hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mas Joko coba Mas Joko. Nah, jangan soli, tapi sholli ala sayyidina. Yang keempat, yang kelima, ucapan salam ke kanan. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa? Dalam lafaz assalam itu ada alif lam. Namanya alif lam apa? Coba selain Al-Maidah. Alif lam Syamsiyah. Ada berapa Mas Ogi? Alif lam dalam Al-Quran itu? Masya Allah, Ustaz Gifari. Masya Allah. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama Komari. Yang kedua Syamsiyah. Yang Komariyah tuh setelah ketemu berapa hurufku? Apa aja? Abghi hajjaka wa khob aqimatun. Jangan assalamualaikum. Apabila antum melafadzkan salam ke kanan tidak membawa alif lam Syamsiyah, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Salamu, kan banyak tuh. Salamu alaikum. Kenapa pakai alif lam ma'rifat? Karena khusus salamnya untuk orang-orang Nah, ini pembahasannya tahiyat ya kemana-mana jadinya. Ya Mas ya, makasih Mas ya pembahasannya ini. Ya, sekarang kita bareng-bareng tahiyat sebelum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, udah ya, belum ya, terus. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, udah. Jangan tambahin wabarakatuh, ya. Jadi dalam sholat apapun, ya, la mustahabbab biziyadati wabarakatuh. Nggak usah ditambahkan wabarakatuh. Tapi dalam kitab I'anatul Talibin boleh menambahkan dalam sholat mayit. Ya, mayit apa saja. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang as-shah, yang mu'tamad dalam sholat apapun tidak usah menambahkan wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya pernah sholat di salah satu masjid, imamnya pakai wabarakatuh, nggak apa-apa juga. Kan lah mustahab, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi yang lebih mu'tamad dari banyak pendapatnya, kalau antum datang ke kajian ngaji Plo ke rumahnya Mas Ridho, sempurnakan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita mendoakan Mas Ridho dengan 40 kebaikan. Assalamualaikum. Dah, cukup jam 10. Tadi requestnya di ini sampai jam 10 aja, insyaallah. Ada pertanyaan nggak di sini? Ya. Tadi kan untuk kita sebagian besar sebagai mazhab Syafi'i, untuk ketika tidak membaca bismillah itu batal sholatnya. Ya. Bagaimana dengan sifat kunut? Ya. Bagaimana ketika meninggalkan bismillah, kita lupa membaca bismillah dan kita ingat waktu sholat dan kita tidak membaca kunut dan kita tahu ketika sholat tidak baca kunut, lupa. Apa yang harus kita lakukan, menambah rakaat atau apa ya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu kan 7 ayat dengan bismillah. Apabila salah satu dari 7 ayat itu lupa, maka tambah 1 rakaat. Dan sebelum salam, sunnah untuk sujud sahwi.
Oh, tetap Syafi'i. Ya, sunnah. Tetap tambah satu tapi. Ya, tetap tambah satu. Masalah kunut, ikhtilaf bainal ulama. Kunut itu dalam sholat subuh yang berpendapat kunut hanya Imam Syafi'i. Ya. Dan kunut itu termasuk bagian dari sunnah hayat. Sunnah dalam sholat itu ada dua. Sunnah kunut itu sunnah abad. Sunnah dalam sholat itu ada dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau seumpama Mas Ridho sholat di tempat yang tidak berkunut sementara dia senantiasa berkunut, maka dia sunnah tetap berkunut walau tidak mengangkat kedua tangan. Allahumma gfir lana ya Ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dalam kunut itu yang paling pokoknya ada sholawat kepada Nabi. Antum kunut, tapi nggak sholawat kepada Nabi, tetap nanti ada sujud sahwi. Nah, seperti itu. Kemarin kita di Maroko mazhabnya Maliki, yang tidak betul-betul tidak pakai bismillah. Tapi, karena kita dalam medan istima, setiap sholat subuh, imam memberikan waktu panjang untuk orang-orang yang berkunut. Pas saya sholat di sampingnya Kiai Fatah, beliau angkat tangan. Dari situ saya angkat tangan terus. Saya tanya ke Gus Yusuf, Mas, kenapa angkat tangan? Kenapa? Karena imam memberikan waktu. Jadi kalau kita pergi ke Mekah atau Madinah, sholat subuh, imam memberikan waktu, maka tetap sunnah mengangkat tangan. Berbeda kalau sholatnya di Al-Uswah. Ya, di Al-Uswah kan tidak pakai kunut. Maka teman-teman di sini yang sholat subuh di Al-Uswah nggak usah angkat tangan, cukup Allahumma gfir lana ya Ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Atau enggak, kalau kata Buya Yahya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau enggak, sholawat aja kepada Nabi. Nah, seperti itu. Orang yang meninggalkan kunut dan dia biasa kunut, maka dia tidak batal sholatnya. Kalau dia ingat, maka dia sunnah untuk sujud sahwi. Sunnah untuk sujud sahwi. Ya, terus kalau seumpama udah salam, ya saya nggak kunut, saya nggak sujud sahwi juga, nggak apa-apa. Karena konteks dari Imam Syafi'i, illam tarokahu amdan au sahwan lam tabtul sholatuhu. Apabila seseorang meninggalkan sunnah abad sengaja atau lupa, maka nggak batal sholatnya. Tapi kalau meninggalkan rukun, ya, maka dia wajib menambah satu rakaat. Wajib menambah satu rakaat. Ya, lupa baca bismillah. Ya, tadi gue udah baca bismillah belum ya? Kalau masih bisa ngejar waktu, masih bisa dapat rakaat bersama imam, ruku bersama imam, sempurnakan. Ulang lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim sampai selesai. Jelas di sini? Terus kalau teman-teman sholat tarawih menemukan imam yang bacaannya Masya Allah super cepat, maka boleh membaca Al-Fatihah berbarengan dengan Al-Fatihahnya imam. Jadi imam baca bismillah, kita baca bismillah. Imam waladhdallin, kita waladhdallin. Sehingga nanti ketika dia baca surat, kita hanya mendengarkan bacaan suratnya imam. Ya, kesalahan dalam sholat, lupa dalam sholat, tetap Imam Syafi'i menyunahkan sebelum salam untuk sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu teman-teman, mazhab Syafi'i 2 kali, bukan 1 kali. Ya, sujud yang 1 kali itu cuma 2. Sujud syukur dengan sujud baca doa sajadah. Selainnya semuanya 2. Dan sujudnya sebelum salam. Setelah selesai, innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau enggak hafal, subhanallah. Enggak hafal, diem aja udah. Kemudian Allahu akbar, baca doa. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la, Allahu akbar, baru salam. Paham insyaallah. Ingat, Imam Syafi'i sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Dan sujud sahwi semua pendapat ulama berapa kali? 2. Kalau ada orang sujud sahwi sekali, salah apa betul? Paham ya insyaallah ya. Ada lagi? Gimana? Ayo, masih 10 lewat 10. Satu orang lagi. Ayo, silakan. Ayo dong tanya.
Ibu-ibu mau nanya apa? Kan diam nih. Ustaz, Ya. jadi ada kalau imam di rumah tuh dia nggak kunut. Ada imam baru, jadi baru dia maju ke depan jadi imam. Sebelumnya tapi kunut kan di masjidnya. Sebelumnya kunut. Ya. Nah, Terus? yang baru ini nggak kunut. Tapi jadi imam. Iya, Dan orang-orang tahu kalau dia nggak kunut. iya kan jadi salat subuh tuh nggak kunut dia kan. Terus Ah. kemudian diprotes sama jamaah. Iya. Yang akhirnya dia nggak sholat di situ lagi, bahkan nggak apa. Jadi kurang ajar kalau kata saya. Itu juga suruh awalnya suruh imam. Tapi nggak tahu kalau dia tuh seorang yang tidak berkunut. Kondisinya awalnya kunut. Dia kunut tadinya. Iya, setelah ngaji di situ ada pengajian. Setelah ada 1 bulan tuh akhirnya dia nggak kunut. Ya. Berubah jadi nggak kunut. Nah, diprotes lah sama jamaah. Akhirnya dia nggak pernah mau lagi jadi imam, bahkan nggak sholat di situ lagi. Bagus. Ya. Terus? Itu karena protesnya warga tuh baik atau enggak? Iya. Dia orang baru. Baru. Ya kan baru. Di situ wah itu Masjid Betawi nih, Masjidnya Bonar ini. Ya kan yang sholatnya kakek-kakek sebelum sholat tuh udah sholawatan, sholat tuh ya gitu. Aku sholat di sono zuhur tuh sholawatan dari jam 11:30 udah sholawatan itu. Iya kan. Terus ada orang baru di masjid yang berkunut, dia nggak kunut. Itu kurang ajar namanya. Ya wajar lah kayak gitu. Namanya merubah merubah kebiasaan. Kemarin dapat ini nih, karena ngomongin ini ya, dapat ilmu dari Maroko. Tiga musuh manusia. Yang pertama hawa nafsu. Bayannya anaknya Maulana Sa'ad kalau nggak salah. Yang kedua syaitan. Yang ketiga ada tusu kebiasaan buruk yang dia bawa ke tempat orang lain. Nah, sehingga nanti dengan orang yang tidak suka ya, dia bisa merubah orang-orang situ. Makanya orang-orang kayak gitu harusnya ditata juga di sini. Di sini sholatnya kunut. Kalau antum mau imam ya pakai kunut. Ya gitu. Nggak bisa. Kasih tahu dulu. Jangan langsung jadi imam tiba-tiba nggak kunut. Nah itu. Dia nggak bisa kunut. Bisa, cuman itu majelis itu dia kan ada biasa duduk tuh malam Senin. Minggu malam Senin tuh dia biasa duduk di situ tuh ada berdua doang, kadang bertiga gitu. Jenggotan banyak-banyak ininya 2. Enggak. Oh 3 lagi. Oh aja. Baiknya Bonar ikut duduk aja dulu ya, sampai biar tahu ya, atau Oh jangan. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Iya. Duduk di majelis ada gurunya kan, biasa ada ustadznya kan, pengajian di masjid. Ngaji fikih ada nggak? Itu dia. Selain dia ada nggak? Yang bikin jadi nggak kunut nggak? Nggak usah duduk lah. Gurunya Bonar kok. Hah? Udah Bonar pokoknya di sini aja di Ngaji Flow lah, aman insyaallah. Aman Ngaji Flow insyaallah. Kalau saya tidak aman tolong di kick saya, dilempar ya insyaallah ya. Kalau ada pembahasan saya yang di luar syariat dari syariat-syariat agama, tegur ya, nggak usah dipakai lagi. Insyaallah. Allahu Akbar. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina dan dimanapun berada. Nabi SAW itu mengatakan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencelanya aja fasik loh. Apalagi sampai membunuhnya. Dan kita nggak bisa pergi ke sana. Maka paling tidak kita bantu dengan doa. Ya, Nabi bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna." Barang siapa yang tidak peduli dengan saudara muslimnya, maka hari kiamat bukan umatku. Coba di sini angkat tangan yang ada doa Yasin khusus buat Palestina, coba angkat tangan. Masya Allah, ini gimana dari 100 orang nggak baru 3 orang ini. Al-Fatihah khusus buat Palestina ada? 21 kali, Masya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa khususan alladzina yaskununa fi Palestin. Wa ila hadrati khususan fi hadal majma' khususan Mas Ridho dan keluarga, teman-teman yang hadir di sini. Bi wasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di antara adabnya doa itu angkat tangan ya. Angkat tangan.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ya awal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghis, aslih lana syu'unana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun, innaka in takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara muslim kami khususnya di Palestina, ya Allah. Wangsuril mujahidin fi Palestin. Tolonglah mujahid-mujahid yang ada di Palestina, ya Allah. Wangsurid da'ina fi Palestin. Wangsuril mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah orang-orang lemah di sana, ya Allah. Ya Allah, ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, kami adukan keperluan dan hajat kami kepadamu, ya Allah. Wa antal musta'an, dan Engkau adalah Maha penolong kami, ya Allah. Dari tempat yang mulia ini, ya Allah, dengarlah tangisan kami, ya Allah. Dengarlah rintihan kami, ya Allah. Dengarlah doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, tidak ada perkara yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa ini, ya Allah. Ya Allah, kami yang banyak dosa, ya Allah, kami yang penuh dengan kemaksiatan, ya Allah, meminta berharap kepadamu, ya Allah. Jagalah saudara muslim kami, ya Allah, yang dimanapun berada, ya Allah, khususnya ada teman-teman kami yang ada di Palestina, ya Allah. Ya Allah, ini yang kami bisa, ya Allah. Kami nggak mampu untuk pergi ke sana, ya Allah. Kami nggak mampu untuk menyumbangkan harta kami kepadanya, ya Allah. Kami hanya mampu memanggil namamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong mereka, ya Allah. Ya Allah, tolong mereka, ya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ya Allah, tolong mereka, ya Allah. Waftah lahum fathan qariban mubina. Ya Allah, buka, ya Allah, kemenangan kepada mereka, ya Allah. Allahumma zalzil aqdamahum, hancurkan mereka, ya Allah. Syattid syamlahum, cerai-beraikan mereka, ya Allah. Wala tuballighuhum amalahum, ya Allah. Jangan kau sampaikan, ya Allah, keinginan orang-orang kafir ingin menghancurkan mereka, ya Allah. Allahumma jal tadbirahum fi tadmirihim, ya Allah. Urusan-urusan mereka juga, ya Allah, hancurkan mereka, ya Allah. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa yusaynahum fa hum la yubsirun. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah. Hilangkan, hancurkan orang-orang kafir, ya Allah, yang menghancurkan mereka, ya Allah. Mereka adalah saudara muslim kami, ya Allah. Mungkin bisa jadi sahabat kami ada di mereka, ya Allah. Ya Allah, tolong mereka, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada mereka, ya Allah. Kemenangan kepada orang-orang Islam, ya Allah. Kemenangan kepada orang-orang yang dalam hatinya adalah la ilaha illallah. Ya Allah, Tuhan kami, sampaikan, ya Allah, doa ini, ya Allah, kepada mereka, ya Allah, agar mereka tabah menghadapi ujian ini, ya Allah. Ya Allah, ini yang kami bisa, ya Allah, untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, mereka adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga saudara muslim kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa istri kami, ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah. Jaga iman kami, ya Allah. Kami titipkan iman kami kepada Engkau, ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baiknya penjaga, ya Allah. Kami titipkan iman istri kami kepada Engkau, ya Allah. Kami titipkan iman anak-anak kami kepada Engkau juga, ya Allah. Kami titipkan iman orang tua kami kepada Engkau, ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada para sahabat Nabi-Mu, ya Allah. Pandanglah pengorbanan orang tua kami, ya Allah, sebagaimana Engkau pandang pengorbanan sahabat Nabi-Mu, ya Allah. Pandanglah mujahadah kami, ya Allah, yang masih main-main dalam agama-Mu, ya Allah.
Kami tidak seperti para sahabat Nabi-Mu ya Allah, yang bersungguh-sungguh berkorban dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ini yang kami mampu hanya bisa duduk dalam taklim ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah terbaik dengan ampunan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami ya Allah, kepada istri kami dan anak-anak kami ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kebaikan kepada orang-orang soleh terdahulu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagaimana kehidupan para sahabat ya Allah. Jadikanlah istri kami sebagaimana istri-istrinya para sahabat ya Allah, yang mampu berani mengorbankan ya Allah, hartanya, jiwanya, kemauannya, keinginannya, mendorong kami dalam ketaatan kepada agama-Mu ya Allah. Buka hidayah-Mu ya Allah, berikan kepada istri kami ya Allah. Buka hidayah-Mu ya Allah, berikan kepada anak-anak kami ya Allah, agar Engkau pilih anak kami termasuk bagian orang-orang yang menjadi penghafal Quran ya Allah. Mungkin kami banyak dosa ya Allah, sehingga anak-anak kami terhalang dari menghafalkan Al-Quran ya Allah. Mungkin karena dosa kami ya Allah, sehingga istri kami tidak taat lagi kepadamu ya Allah. Ampuni mereka semuanya ya Allah, pandang mereka ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah amanahkan kepada kami istri yang salihah, anak yang saleh ya Allah. Jaga terus iman anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami titipkan iman kami, keluarga kami kepadamu ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami sebelum kami berjumpa denganmu nanti ya Allah. Jangan Kau cabut iman istri kami ya Allah. Jangan Kau cabut iman anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang Kau ridhai ya Allah, sebagaimana anak-anaknya para sahabat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagaimana kehidupannya para sahabat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami sebagaimana rumah-rumahnya para sahabat ya Allah. Jadikanlah ya Allah laki-laki di antara kami sebagaimana laki-lakinya para sahabat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah wanita di antara kami sebagaimana wanitanya para sahabiah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang Kau ridhai ya Allah, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami juga titipkan ya Allah iman kedua orang tua kami ya Allah kepadamu ya Allah. Jaga mereka ya Allah, pandang mereka ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Orang tua kami tidak sempurna mengerjakan syariat-Mu ya Allah, karena berkhidmatnya kepada kami ya Allah. Sehatkan yang sakit ya Allah, sembuhkan dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Pandanglah orang tua kami ya Allah, keringatnya Engkau pandang ya Allah. Pandang kesakitan ibu kami ketika melahirkan kami ya Allah. Pandang semuanya ya Allah. Ya Allah, matikanlah kedua orang tua kami dalam keadaan iman yang sempurna ya Allah. Istiqomahkanlah kehidupan orang tua kami dalam amal ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami ada orang tua yang sudah meninggal dunia ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah. Jumpakan dirinya dengan baginda Rasulullah SAW. Nabi-Mu pernah bersabda ya Allah, apabila seorang anak menyebut nama Nabi-Mu, maka Engkau akan mengampuni otomatis langsung kepada kedua orang tuanya. Kami menyebut nama Nabi-Mu dengan panggilan ya Rasulullah, sesuai dengan janji Nabi-Mu. Ampuni orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburannya menjadi jurang-jurang neraka-Mu ya Allah. Sampaikan pahala kami kepada mereka ya Allah. Sampaikan pahala zikir kami kepada mereka ya Allah. Sampaikan pahala ngaji kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah derajat yang tinggi kepada orang tua kami yang dikubur ya Allah. Ya Allah, jumpakan dirinya dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, jumpakan kami dengannya nanti di surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, kami masih durhaka kepada ibu bapak kami ya Allah.
Mudah-mudahan dengan doa kami, ya Allah, Engkau jadikan kami anak yang tidak durhaka lagi, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah iman teman-teman kami di sini, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan ngaji plo, ya Allah. Terimalah ngaji plo, ya Allah. Terimalah bengkel hati, ya Allah. Terimalah teman-teman yang dalam usaha tabligh dan dakwah, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini yang Masya Allah sepenuh dengan kemaksiatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami, ya Allah. Pandanglah sedikit dari pengorbanan kami. Terimalah sholat kami, sujud kami, ya Allah. Terimalah zikir kami, ya Allah. Satukan hati kami, ya Allah, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi-Mu di surga nanti, ya Allah. Ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami bersama Nabi-Mu, bersama para sahabat-sahabat Nabi-Mu di surga, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau kumpulkan kami dengan orang-orang yang jahat, ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang Kau ridhai, ya Allah. Allah, apa yang Nabi-Mu minta itu yang kami minta, ya Allah. Apa yang Nabi-Mu tolak itu yang kami tolak, ya Allah. Kami tidak pandai berdoa, ya Allah. Kami tidak pandai meminta, ya Allah. Tapi apa yang Nabi-Mu minta itu yang kami minta, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wa limashayikhina khususan alladhina yaskununa fi Tambora, khususan alladhina yaskununa fi Sukabumi. Biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah Rasulillah Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sebelum ditutup kita baca wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum yubsirun 11 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.